Berpikir analitis dalam kehidupan sehari-hari. Manusia secara alamiah punya kebiasaan untuk berpikir analitis, dalam artian berusaha mencari penjelasan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kita sudah melakukan aktivitas berpikir analitis semenjak bayi. Meskipun mungkin umur kita udah nggak inget ya. Pada saat kita kecil, kita akan berusaha mengerti apa yang ada di sekitarnya. Itu kenapa bayi-bayi suka ngeliatin segala macam warna, ngedengerin bunyian, makanin benda-benda sekitarnya, dan seterusnya. Itu merupakan proses pencarian informasi tentang hal-hal di sekitar dia untuk kemudian diolah dalam otak dia sampai ketemu penjelasan dari mulai itu apa, kenapa begitu, gimana bisa begitu, dan seterusnya. Semua proses mempertanyakan sampai menemukan penjelasan akan suatu hal ini adalah beraktivitas berpikir analitis. Nah, sekarang kita coba lihat contoh-contoh kasus di mana kita mungkin tanpa sadar udah melakukan proses berpikir analitis dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita lagi naksir seseorang dan berusaha ngedeketin dia. Terus kita nemu fakta bahwa dia orangnya tertutup banget dan pemalu. Berkebalikan sama kita yang terbuka alias suka cerita lepas ke orang-orang dan hobi party atau nongkrong rame-rame gitu. Jadi susah kan tuh buat ngerencanain agenda kencan yang bisa kita bikin sama-sama happy. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa kira-kira dia bersifat kayak gitu? Apakah sifatnya itu bisa diubah? Dan kalau bisa, gimana caranya? Nah, proses mempertanyakan hal-hal ini merupakan aktivitas berpikir analitis. Contoh lainnya nih, misal ibu kita marah-marah pas kita lagi asik chattingan sama teman main. Kita kulik gitu, kenapa ibu kita marah-marah sama kita. Akhirnya setelah dikulik, ternyata pada saat mergokin kita chatting itu, dia lagi ada masalah finansial. Nah, akibat stres itu, dia jadi gak pemarah dengan alasan yang gak jelas. Dengan begini, kita bisa cari solusinya yang tepat gimana. Proses berpikir di mana kita menanyakan alasan yang jadi penjelasan untuk kemarahan ibu kita itu merupakan proses berpikir analitis. Satu contoh lagi ya, misal kita punya keinginan untuk lebih memahami diri kita sendiri. Kekuatan kita apa? Kelemahan kita apa? Potensi perkembangan kita gimana? Dan seterusnya. Untuk bisa mendapatkan penjelasan mengenai diri kita sendiri inilah, kita mulai menelusuri informasi yang ada. Setelah mengumpulkan data yang relevan buat pertanyaan kita bisa mulai melakukan analisis situasi. Masalah yang kita punya apa? Lalu kondisi lingkungan kita gimana? Kondisi mental kita gimana? Dan lain sebagainya. Di sini udah jelas kan? Proses mencari penjelasan ini masuk ke dalam aktivitas berpikir analitis. Oke, sekarang kita udah tahu bahwa manusia secara alamiah punya dorongan berpikir analitis. Dan kita juga udah tahu bahwa bisa jadi kita udah berpikir analitis tanpa kita sadar. Terus di sini kita ngapain dong? Belajar apa? Nah, di sini kita akan ngebahas gimana caranya berpikir analitis dengan efektif. Sehingga hasilnya lebih akurat dan lebih tepat dan bisa menghasilkan solusi yang emang dibutuhkan. Jadi masalahnya bisa terselesaikan dengan baik.